Para waliullah adalah mereka yang senantiasa menjalankan kewajibannya dan sunnahnya secara baik dan istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai mereka. Dan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai mereka, maka Allah akan memberikan banyak keistimewaan berupa karomah kepada mereka. Seperti halnya yang dialami oleh seorang ulama besar, tokoh karismatik yang sangat populer di Kalimantan, bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau dikenal dengan nama Guru Sekumpul. Guru Sekumpul dilahirkan pada hari Rabu tanggal 11 Februari tahun 1942 atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah di Desa Tanggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman dengan Hajah Masliah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar asal Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan keistimewaan berupa khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasaf hisi, yaitu kemampuan untuk melihat dan mendengar apa yang ada di dalam hijab atau yang terdinding. Salah satu nasihat bijak dari Guru Sekumpul adalah jika orang belajar, maka akan mendapatkan ilmu. Jika orang mengamalkan zikir wirid, maka ia akan mendapatkan kasaf atau mampu melihat hal yang gaib atau nurul aurad atau cahaya wirid. Jika orang menjadi khodam atau membantu gurunya menciarkan ajaran gurunya, maka ia akan diberikan karomah dan mendapatkan berkah. Jika orang menjalankan ketiganya, maka akan menjadi komplit atau lengkap. Namun dasar dan pondasinya terpenting dari ketiganya adalah ikhlas. Kita harus melakukannya dan menjalaninya dengan penuh ikhlas. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul. Karomah yang pertama, lemari penuh dengan uang. Dikisahkan ada seorang pengusaha batu bara dari Gunung Sambung, Kecamatan Sambung Makmur, bernama Haji Rahmat. Ia kebetulan orang yang cukup dekat dengan Abah Guru Sekumpul. Pada suatu hari, Haji Rahmat sedang mendapatkan job atau proyek untuk mengelola tambang batu bara dan sedang memerlukan dana yang cukup besar untuk modal usahanya. Jalan satu-satunya bagi Haji Rahmat untuk mendapatkan dana yang cukup besar itu adalah dengan meminjam dana dari bank dan memainkan bunga bank yang riba. Baru saja Haji Rahmat hendak berangkat ke bank, tiba-tiba ia ditelepon oleh Abah Guru Sekumpul. Rupanya dari jauh sang guru ini tahu bahwa muridnya hendak meminjam uang ke bank. Abah Guru Sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam hendak meminjam duit ke bank kah? Munya kurang ambil wadah Abah aja, berapa Ikam perlunya?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu akan meminjam uang ke bank ya? Apabila kurang, ambil ke tempat Abah saja, berapa uang yang kamu perlukan?" Maksud sang guru agar muridnya ini jangan berhutang ke bank. Haji Rahmat pun terkejut bukan kepalang, karena keinginannya itu sudah lebih dulu dikasaf oleh Abah Guru Sekumpul atau diketahui oleh Abah Guru Sekumpul. Haji Rahmat akhirnya menjawab, "Enggih Abah Guru, enggih Abah Guru." Karena disuruh untuk datang ke rumah, maka beberapa hari kemudian Haji Rahmat datang menemui Abah Sekumpul. Ketika sudah sampai di rumah, Abah Guru Sekumpul berkata, "Rahmat, Ikam perlu berapa?" Artinya adalah, "Rahmat, kamu perlunya berapa?" Kemudian Abah Guru Sekumpul mengajak Haji Rahmat masuk ke dalam rumahnya, lalu membukakan satu persatu lemari yang ada di dalam rumah beliau, yang membuat Haji Rahmat terpanjat karena di setiap lemari yang dibuka semuanya penuh berisi uang, baik di dalam kamar hingga di luar kamar, sampai ke lemari dapur semuanya berisi penuh dengan uang. Kejadian ini membuat Haji Rahmat tidak berani mengambil uang tersebut selain yang memang diberikan oleh Abah Guru Sekumpul. Seorang guru tidak akan membiarkan muridnya terjerumus ke dalam dosa, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang riba. Dikarenakan usaha yang bermula dan modalnya dari hal yang riba atau hal yang haram, maka tidak akan barokahlah kelak usahanya tersebut. Karomah yang kedua, air jadi bensin. Dikisahkan pada suatu hari ada rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tengah malam, sang supir mengendarai mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara Abah Guru Sekumpul dan rombongannya berada di mobil yang lain, yaitu di belakangnya. Mobil dikendarai melaju seperti biasa, tetapi saat tiba di kawasan sekitar Astambul, tiba-tiba salah satu mobil dari rombongan tersebut mogok
Tok, sadarlah sang supir bahwa mobil itu sudah kehabisan bensin. Situasi saat itu sudah tengah malam dan jauh dari pom bensin, dan juga tidak ada lagi kios bensin eceran yang sedang buka pada malam itu. Tidak lama kemudian, tibalah mobil dari belakang yang membawa Abah Guru sekumpul. Kemudian mobil itu berhenti dan beliau keluar dari mobil dan bertanya, "Ada apa, Nak?" tanya beliau. "Kehabisan bensin, Mbah," ujar sang sopir. "Coba cari ember," perintah Abah Guru sekumpul. Sang sopir mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk yang terparkir dan ada sopirnya. Sang sopir bertanya kepada sopir truk tersebut apakah punya ember, dan syukurlah si sopir truk ternyata punya ember. Akhirnya sang sopir meminjam ember tersebut dan membawanya ke hadapan Abah Guru sekumpul. Kemudian Abah Guru sekumpul berkata lagi, "Ambillah air ke sungai." Sang sopir pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul mengambil air dan dimasukkan ke dalam ember tersebut. Kemudian ia kembali mendatangi Abah Guru sekumpul. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru sekumpul lagi. Sang sopir mulai kebingungan, namun meski agak bingung, ia tetap menuruti saja perintah beliau. Air sungai di dalam ember itu pun dimasukkan ke dalam tangki bensin. Kemudian Abah Guru sekumpul bertanya lagi, "Apa masih kurang?" tanya beliau. Sang sopir cuma mengangguk. "Tambahi lagi 2 ember," kata Abah Guru sekumpul. Setelah semua air dimasukkan ke dalam tangki bensin mobil tersebut, kemudian sang sopir disuruh untuk menstarter mobil itu. Dan keajaiban pun terjadi. Mobil itu tiba-tiba hidup dan petunjuk atau indikator bensin menunjukkan tanda full. Akhirnya rombongan pun melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, Abah Guru sekumpul berpesan kepada sang sopir ini bahwa jika sudah sampai rumah, maka buanglah kembali air dari tangki bensin tersebut. Karomah yang ketiga diantar oleh orang yang sudah wafat. Dikisahkan di tengah jalan ada seorang yang sedang kebingungan untuk mencari petunjuk jalan. Di tengah kebingungannya itu ada seorang laki-laki yang datang menyapanya. "Bapak mau kemana, Pak?" Sang bapak menjawab, "Saya mau ke Mertapura, mau berkunjung ke Kiai Zaini." "Oh, kebetulan saya juga mau ke arah yang sama. Jadi Bapak bisa ikut saya, silahkan Bapak naik ke mobil saya," kata orang ini sambil menunjuk mobil sedannya yang cukup mewah. Karena tidak tahu jalan, maka sang bapak itu ikut di mobil sedan tersebut. Yang punya mobil adalah orang yang baik hati, dan tidak hanya mengantarkan bapak itu sampai ke Martapura, bahkan ia diajak untuk lebih dulu ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kelampayan. Sepulangnya dari Kelampayan, baru bapak itu diantar ke daerah Sekumpul Martapura. Anehnya, pada saat di Kelampayan, laki-laki itu ikut ziarah ke makam bersama bapak tersebut. Tetapi ketika di Sekumpul, yang punya mobil itu berkata, "Pak, maaf, saya cuma bisa mengantar Bapak sampai di sini. Silakan Bapak lewat ke situ," sambil bertanya rumah Guru Zaini. "Insya Allah ketemu rumahnya." Kemudian sang bapak itu menjawab, "Ya, terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya sampai ke tempat ini." Akhirnya bapak tersebut terus berjalan ke arah komplek Ar-Raudhah untuk menuju rumah Guru Zaini. Namun matanya mengarah kepada foto-foto yang banyak dijual di kios-kios di sepanjang gang tersebut. Ia lalu mampir ke salah satu toko di kios itu, kemudian bertanya kepada penjaga kios, "Maaf, mau bertanya, kalau ke rumah Kiai Zaini itu lewat arah kemana ya?" tanya bapak tersebut. Kemudian si pedagang itu menjawab bahwa rumah Kiai Zaini tidak jauh lagi dari tempat itu. Bapak itu lalu melihat foto yang ada di kaos yang sedang dijual di tempat tersebut. Kemudian ia bertanya, "Kalau ini foto siapa ya?" Pedagang itu menjawab, "Ini adalah foto Guru Zaini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu." Bapak tersebut sangat kaget luar biasa. Dan ia berkata, "Ini adalah orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin dan telah mengantarkan saya hingga ke sini. Ya, saya yakin saya tidak mungkin salah. Ini adalah orangnya." Ternyata ia adalah Kiai Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Karena kagetnya hingga bapak itu pingsan dan tak sadarkan diri. Karomah keempat, melintasi ruang dan waktu. Kisah nyata ini diceritakan oleh salah seorang murid dari Tuan Guru Haji Ahmad Bakeri di Gambut. Pada suatu hari di saat pengajian Guru Bakeri tengah kusuk menyampaikan tausiah yang diikuti oleh santriwati dan ibu-ibu yang pada saat itu berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Pengajian berjalan seperti biasanya, namun tiba-tiba pengajian itu mendadak dihentikan oleh Guru Bakeri. Dan saat kemudian Guru Bakeri langsung naik mobil pribadinya menuju ke Martapura. Semua jamaah pun bertanya-tanya apakah gerangan yang terjadi. Setelah beberapa waktu kemudian, salah seorang murid
murid menanyakan tentang perihal kejadian itu, kenapa pengajian dihentikan dan beliau langsung pergi. Kemudian Guru Bakere pun menjelaskan bahwa pada saat pengajian itu ia melihat dengan jelas kedatangan abah guru sekumpul berada di muka pengajian sedang ikut melihat pengajian itu. Maka mau tidak mau ia harus menghentikan pengajian itu. Namun tidak lama kemudian sosok abah guru sekumpul yang tadi muncul itu hilang dari pandangan mata. Kemudian Guru Bakeri dengan segera menyempatkan diri untuk menuju ke sekumpul untuk bertemu dengan abah guru sekumpul. Dan Guru Bakeri bertanya, "Pian tadi ada ke gambut kah, Bah?" Artinya adalah, apakah abah tadi pergi ke gambut? Abah guru menjawab dengan tersenyum, "Ada, aku mau menjenguk dan melihat kamu saja." Hal ini menunjukkan bahwa karomah abah guru sekumpul bisa mendatangi atau bisa menengok murid-muridnya yang di alam berbeda, atau bisa melintasi dimensi jarak dan waktu untuk melihat dan menengok murid-muridnya dengan telepati jarak jauh dalam sekejap meski beliau berada di tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Karomah yang kelima, buah rambutan yang muncul seketika. Dikisahkan pada suatu malam setelah usai pengajian yang pada saat itu masih di kampung keraton. Seperti biasa, abah guru sekumpul seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin bertanya ulang perihal kajian yang telah ia sampaikan. Ketika itu, guru sekumpul bercerita tentang buah rambutan yang pada saat itu belum musimnya. Tiba-tiba, guru sekumpul meletakkan tangannya ke belakang. Dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak. Lalu beliau memakannya. Puluhan orang menyaksikan kejadian tersebut. Kisah ini hampir sama seperti karomah yang dialami oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang mampu memunculkan buah rambutan seketika pada saat ia sedang mengajar para santrinya di Mekah. Karomah yang keenam, doa turun hujan. Dikisahkan pada tahun 1982 terjadi kemarau yang cukup panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya yang menyebabkan tanah tandus dan sumur-sumur serta sumber air bersih kian mengering. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa cemas dan khawatir. Melihat kondisi alam yang kurang bersahabat ini, maka banyak orang yang datang dan meminta doa kepada Guru Zaini, minta didoakan agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau langsung berjalan turun dari rumahnya dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Lalu setelah mengucapkan doa, ia kemudian menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut. Orang yang hadir pada saat itu bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guru Zaini, karena biasanya menurut ajaran agama Islam, jika terjadi kemarau panjang dan kita ingin meminta hujan turun dari langit, biasanya diadakan sholat istisqo yang diadakan di lapangan secara berjamaah untuk meminta diturunkan hujan. Namun pada saat itu yang dilakukan oleh Abah Guru Zaini adalah dengan berdoa di depan pohon pisang sambil menggerak-gerakannya. Kemudian keajaiban pun terjadi. Hujan pun turun dengan sangat lebat, membasahi tanah yang sekian lama tandus. Semua yang terjadi hakikatnya karena perkenan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syariatnya melalui doa orang yang soleh dan waliullah. Akhirnya hujan pun turun ke bumi. Karomah yang ketujuh, ingin makan ikan baung. Dikisahkan pada suatu malam di sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba mendatangi istrinya dan berkata bahwa ia ingin makan ikan baung. Ikan baung adalah ikan sejenis ikan lele yang hidup di perairan air tawar. Sang istri merasa sangat kebingungan karena permintaan suaminya pada malam-malam begitu, mana ada penjual ikan baung yang masih buka, karena ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan pada saat itu pun belum musimnya. Jadi saat siang sekalipun akan sangat sulit untuk mendapatkannya, apalagi pada saat malam begitu. Namun keanehan pun terjadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada tamu entah dari mana yang datang bersilaturahmi dan menyerahkan ikan baung yang masih segar. Apakah ini memang hal yang kebetulan atau sang Guru Zaini sudah tahu bahwa malam itu akan ada tamu yang berkunjung ke rumahnya dan memberikan ikan baung? Wallahu a'lam bishawab. Karomah yang ke-8, jual ayam untuk ongkos pengajian. Dikisahkan ada seorang jamaah pengajian yang biasa rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton. Pada hari itu ketika ingin berangkat, namun ia tidak punya uang untuk ongkos perjalanan ke Martapura. Sang jamaah akhirnya berpikir sejenak bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan uang untuk ongkos perjalanan ke pengajian gurunya. Karena masih punya ayam yang meski itu adalah ayam satu-satunya, maka dijualah ayam itu dan uangnya digunakan untuk ongkos perjalanan ke pengajian. Akhirnya sampailah sang jamaah itu di Martapura untuk sowan dengan guru sekumpul.
Kebetulan pada saat itu guru sekumpul sedang ada tamu. Seolah-olah sudah tahu semuanya, lalu guru sekumpul ini menyerahkan sejumlah uang kepada jamaahnya tersebut sambil berkata, "Ini saya ganti ayam kamu dan uang untuk ongkos perjalanan kamu." Sang jamaah merasa sangat takjub dan merasa bingung dari mana guru sekumpul tahu kalau ia telah menjual ayam untuk ongkos perjalanan, lalu segera mengucapkan terima kasih. Karomah yang ke-9, mengeluarkan jarum yang tertelan. Dikisahkan ada salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Binuang. Saat akan memasang kerudungnya, saat kedua tangan membereskan kerudung, lalu jarum pentolnya digigit di mulut. Dan tanpa sengaja, jarum pentol itu tertelan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit, dan kesimpulan dokter bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Kakeknya, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, hari itu juga langsung berangkat ke sekumpul untuk minta air tawar dan doa kepada guru sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan dan keajaiban pun terjadi. Perut anak itu tiba-tiba terasa mual, lalu ia muntah dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahannya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilakukan. Segala macam kisah karomah dari waliullah terkadang memang di luar akal logika. Namun ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa dinalar dengan iman bagi orang-orang yang mempercayainya. Wallahu alam bishawab.